lanjutkan ke kelompok kedua. Kelompok kedua itu adalah tentang ether. Sip, ada di chattingan dari Moses nih. 2 etil, 4 metil, 3 pentanol katanya. 2 etil, ini 4 metil, 3 pentanol. Nah, adakah yang lain punya jawaban yang berbeda selain dari Moses barusan? Silakan. Boleh lewat suara atau chattingan. Ya, silakan. Mana yang lebih enak buat kalian, lakuin. Yang penting berusaha mencoba mengerjakannya, menjawab. Salah nggak penting buat saya. Yang penting coba dulu. Karena dari kesalahan kita bisa belajar juga. Ya, kira-kira apa nama struktur yang kedua? Siapa nih yang bisa atau ada yang udah menemukan jawabannya? Apakah sama dengan jawaban Moses atau punya jawaban yang berbeda? Silakan sampaikan, bisa lewat chattingan atau suara. Sip, ada Putra di chattingan dengan jawaban yang ada perbedaan, gitu ya. Jawaban dari Putra itu adalah 3,5 dimetil 4 heksanon. Nah, dari yang lain, apakah punya jawaban yang berbeda dengan Moses dan Putra? Silakan sampaikan kalau punya jawaban yang berbeda. Silakan. Siapa yang punya jawaban yang lain? Ya, saya ucapkan terima kasih yang baru bergabung, ada Matthew. Ya, terima kasih. Dan, nah ini ada jawaban beda lagi nih. Dari Benjamin, katanya 2,4 dimetil 3 heksanol. Heksanol. Nah, manakah yang tepat? Ada nggak jawaban yang lain nih? Ya, 3 dulu lah. Nah, dari 3 ini, Moses, Putra, dan Benjamin. Mana yang lebih tepat? Caranya, kita lihat strukturnya dulu. Oh, ini ada di settingannya. Oh, ralat, kata Moses, 2,4 dimetil 3 heksanol. Berarti sama dengan yang Benjamin ya. Ya, Moses ya. Nah, jadi yang Moses katanya diralat nih. Jadinya sama seperti yang Benjamin. Lihat rantai karbonnya. Kalau di struktur pertama ini karbonnya lurus, gitu ya. Maka penamaan sesuai dengan jumlah C diberi akhiran A0 karena mengandung gugus OH. Dan jangan lupa si gugus OH-nya diberi nomor. Gitu ya. Nah, untuk yang struktur kedua, kita lihat rantai atau struktur karbonnya ini, rangka karbonnya. Dia rangkanya bercabang. Karena bercabang berarti harus tentukan rantai utama terlebih dahulu. Rantai utama adalah rantai karbon terpanjang, tapi harus mengikat gugus fungsi OH. Sehingga rantai utamanya saya tentukan dari kiri ke kanan, kemudian ke atas. Ya. Jadi ada berapa C? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu adalah heksa. Ada OH berarti heksanol. Nah, sehingga ada kekeliruan di Putra di nama belakangnya pun. Nah, ini adalah masih kelompok alkohol. Jadi heksanon ini keliru. Kemudian, nah, lakukan penomoran. Penomoran harus dari ujung terdekat dengan gugus fungsi, yaitu dengan OH. Berarti yang lebih dekat dengan OH itu dari ujung kiri atau kanan atas. Nah, yang terdekat ada dari ujung kiri. Karena kalau ujung kiri ketemu OH nomor 3. Kalau ujung kanan atas itu ketemu OH nomor 4. Jadi yang lebih tepat ada dari kiri. Sehingga OH-nya posisi nomor 3. Nah, 3 heksanol. Kemudian di luar rantai utama ini ada cabang. Cabang ini C-nya cuma 1, maka namanya metil. Karena ada 2 metil, jadi berilah awalan di. Jadi dimetil yang terletak pada nomor 2 dan 4. Sip, sehingga jawaban Benjamin betul. Nah, inilah untuk review dari kelompok alkohol terlebih dahulu. Ya, sampai sini. Bisa dipahami dan diikutin? Bisa diikuti dan dipahami? Kalau bisa, seperti biasa, boleh dengan chattingan, boleh dengan suara, boleh dengan jempol, atau oke.
Sip, terima kasih Benjamin dengan jempolnya. Bapak boleh nanya? Boleh. Gimana Cecil? Kalau misalkan kita cari nama trivialnya gimana, Pak? Oh, kalau nama trivial, apakah struktur ini bisa atau tidak? Itu syarat pertama dulu. Nah, umumnya nama trivial itu untuk yang strukturnya sederhana. Gitu Cecil. Nah, kalau dilihat ini, lihat rantai jumlah atom C-nya. 6 tambah 2, 8. 8 itu kan jenisnya trivial. Kalau ingin trivial berarti harus penamaan alkil alkohol. Alkil, nama alkil untuk 8C itu apa? Adalah oktil. Oktil yang jenisnya apa? Kita harus tahu. Nah, ini yang menjadi tantangan di nama trivial. Oktil itu jenisnya banyak. Jangankan oktil lah. Yang C-nya 4 kayak butil, butil aja ada 4 jenis. 4 jenis butil. Ada butil, ada isobutil, ada sekunder butil, ada tersier butil atau neobutil. Nah, amil atau 5, jadi 5 itu bukan pentil tapi amil. Amil pasti jumlah alkilnya, jenis alkilnya itu pasti lebih banyak. Apalagi ini 8, oktil, pasti lebih banyak. Nah, karena sulit dan kita nggak tahu jenis yang gimana, maka ada keterbatasan dalam nama trivial. Gitu, Cecil? Oh iya, Pak. Makasih. Nah, sip. Jadi nama trivial itu umumnya untuk yang sederhana, gitu Cecil. Nah, untuk yang pentanol yang satu ini nama apa? Nama trivialnya juga dia agak sedikit susah, gitu ya. Karena kalau ingin sekunder amil itu bisa di nomor 2, nomor 3. Nah, itu agak sedikit kesulitan nantinya. Jadi rata-rata untuk yang trivial itu biasanya maksimal 5, tapi umumnya sampai 4C. Itu saya sih. Jadi yang benar-benar lebih sederhana itu nama trivial. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih kurang silahkan tanyakan lagi. Bisa langsung atau melalui WA ke nomor saya silahkan. Insya Allah saya bantu. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Iya, sip. Terima kasih Cecil. Yang lain selain Cecil dan Benjamin? Sip, kita lanjutkan ke kelompok kedua. Apa sih kelompok kedua ini? Nah, kelompok kedua itu adalah hanya terdiri dari 4 huruf, tapi hati-hati. Katanya nih, beberapa siswa atau bahkan lebih dari 40% bilang ether ini, kelompok kedua adalah ether, ini sulit loh penamaan ini, katanya gitu ya. Nah, sulitnya gimana? Aduh, agak beda naik level penamaannya dibandingkan alkohol. Nah, jadi ether agak sedikit kesulitan katanya, gitu ya. Nah, ether ini adalah turunan alkana yang mempunyai rumus umumnya apa? Nah, kemudian gugus fungsinya gimana? Dan strukturnya seperti apa? Ya. Nah, rumus umum, gugus fungsi, dan struktur. Rumus umum itu adalah CnH2n plus 2O. Tapi gugus fungsinya adalah H dari alkohol itu hilang, jadi tinggal O aja. Nah, si O nggak mungkin berdiri sendiri, sehingga strukturnya si O ini mengikat R. R itu adalah alkil atau rantai karbon. Jadi itu rantai karbonnya. Nah, kenapa yang kanan saya kasih R aksen? Karena bisa aja alkilnya berbeda. Nah, bisa juga sama. Jadi saya buat R aksen biar membedakan. Ya, ini adalah rumus umum, gugus fungsi, dan struktur. Nah, kemudian gimana dalam proses penamaan? Penamaan ether itu mirip dengan alkohol. Miripnya apa? Karena ada nama trivial dan ada nama IUPAC. Jadi tetap ada dua metode penamaan. Nah, trivial ini penamaannya seperti apa? Dilihatnya adalah bentuk struktur.
R itu alkil, R aksen juga alkil. O-nya adalah eter. Berarti nama trivialnya adalah alkil, eter. Nah, ini nama trivial untuk eter. Kemudian, gimana dengan penamaan IUPAC? IUPAC itu diberi nama dengan alkoksi alkana. Kenapa jadi ada alkoksi alkana? Nah, ada oksi, ini menunjukkan adanya oksigen. ALK itu adalah rantai karbon. Jadi rantai karbon yang mengikat oksigen itu adalah alkoksi. Tapi syarat untuk alkoksi itu adalah R-nya yang pendek. Nah, misal di struktur ini R-nya pendeknya adalah R. Nah, mengikat O itu adalah alkoksi. Jadi syaratnya R-nya pendek, itu mengikat O, ini alkoksinya. Nah, alkana berarti yang rantainya lebih panjang, yaitu R. Nah, sehingga R aksen ini ya. Nah, jadi untuk R aksen, inilah yang kita sebutnya dia R yang lebih panjang. Nah, ini saya rapin dulu tulisannya, lebih panjang, sehingga dia kita kenal dengan gugus alkananya. Ini adalah untuk memudahkan penamaan. Nah, sekarang contohnya gimana? Nah, contohnya yang sederhana dulu. Contohnya ada CH3O CH3. Nah, gimana nama IUPAC atau trivialnya? Kita mulai dari trivialnya terlebih dahulu. Trivial, alkil, eter. Alkil sebelah kiri, alkil sebelah kanan, dan eter. Berarti alkil sebelah kiri adalah metil. Alkil sebelah kanan, metil juga. Dan eter. Nah, kemudian ada metil, ada metil. Oh, ada dua buah metil. Sama-sama si metil ini terikat pada satu atom O. Maka boleh disingkat menjadi dimetil eter. Nah, inilah nama trivial. Nah, sekarang gimana dengan nama IUPAC? IUPAC-nya alkoksi alkana. Cari yang R-nya pendek. R-nya pendek di kiri CH3, kanan CH3. Oh, sama. Kalau sama berarti pilih salah satu. Nah, yang inilah menjadi alkoksinya. Jadi alkoksinya metana akhiran anak diganti oksi, jadilah metoksi. Alkananya berapa C? 1. Jadi 1 itu adalah metana. Jadi alkoksi alkana atau nama IUPAC-nya metoksi metana. Nah, untuk contoh pertama bisa dipahami? Untuk yang contoh sederhana ini nih, dari metoksimetana atau dimetil eter atau metil-metil eter. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ketika ini bisa dipahami, gimana kalau strukturnya sedikit lebih kompleks? Sedikit, gitu ya. Nah, sedikit berarti CH3, CH2O, CH3. Nah, apa namanya struktur ini? Kira-kira nih, apa nama struktur ini? Trivial terlebih dahulu. Trivial, alkil, eter. Alkil kiri itu adalah etil, alkil kanan adalah metil, kemudian eter. Boleh nggak penamaannya itu jadi metil, etil, eter? Pada prinsipnya boleh. Jadi penamaan yang atas etil, metil, eter atau yang bawahnya metil, etil, eter itu boleh. Dua-duanya dibetulkan. Kenapa? Karena tidak ada aturan secara pasti alkil mana dulu yang dituliskan ketika trivial. Jadi ketika nanti ada di opsi, pilih salah satu. Tapi nggak akan ada dua-duanya di opsi. Jadi ya. Nah, ini adalah yang trivial. Nah, sekarang gimana dengan nama IUPAC? Ingat IUPAC itu alkoksi alkana. Alkoksi itu R-nya harus yang pendek. Nah, yang pendek itu yang C-nya 2 atau C1? Adalah C-nya 1. Berarti yang kanan inilah alkoksinya. Alkoksinya C-nya 1 metana diganti akhiran anak-anak jadi oksi. Jadilah metoksi. Alkananya C-nya 2. Berarti
adalah eta. Inilah dua contoh sederhana dari ether. Nah, sampai sini bisa dipahami? Ini masih yang sederhana-sederhana dulu. Ya, sebelum saya lanjutkan ke yang agak sedikit lebih kompleks, saya ucapkan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung belum lama gitu ya. Ada Afifah, ada Altaf, ada Fatur. Ya, terima kasih. Dan gimana struktur yang lebih kompleks? Nah, yang lebih kompleks adalah seperti ini. Ini sedikit lebih kompleks. Nah, ini lengkapi dengan H, ini CH3, ini CH3, ini CH3, ini CH, ini CH2, ini CH3, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Nah, kira-kira gimana nama trivial dan IUPAC-nya untuk struktur yang seperti ini? Ingat trivial terlebih dahulu. Trivial. Gimana nih trivial? Ada yang bisa memberi nama untuk trivial? Nah, ada yang tahu nama trivialnya? Gimana nih nama trivial? Alkil, alkil, ether. Alkil, ingat berarti yang sebelah O lagi kan? Nah, kalau kita lihat yang kanan, ini bisa. Tapi yang kiri, hati-hati. Ini C-nya udah kompleks. Gitu ya. Sehingga di struktur ini, dia punya kendala. Kendala, kenapa? Bingung memberi nama alkil jenis apakah itu. Gitu ya. Jadi, nama trivial punya kelemahan. Kelemahannya sulit untuk memberi nama yang strukturnya kompleks. Nah, sehingga kita harus bisa nama IPAC, tapi dua nama harus bisa. Nah, cuma kendala trivial, ketika struktur udah mulai kompleks, itu sulit kita beri nama. Sehingga kita gunakan nama IUPAC aja untuk strukturnya udah mulai kompleks. Alkoksi alkana, carilah C yang pendek, gitu ya. Rantai C yang pendek berarti yang kanan. Oh, ini berarti kelompok alkoksi. Nah, berarti di luar itu adalah rantai alkananya. Tentukan rantai karbon terpanjang. Rantai karbon terpanjang pasti dimulai dari C yang mengikat O. Berarti dari bawah tengah ke atas. Nah, sekarang kira-kira rantai utamanya akan ke kiri atau ke kanan? Rantai utamanya kira-kira ke kiri atau ke kanan? Kira-kira ke kiri atau ke kanan? Kanan, Pak. Kanan, yakin? Yakin, Pak. Yakin. Ada yang lain? Ke kiri atau ke kanan? Kata Moses katanya ke kanan. Ingat syarat rantai utama, cari yang terpanjang. Gitu ya. Nah, kalau ke kanan berarti berapa C? 1, 2, 3, 4. Ada nggak yang 4 atau lebih panjang? Kita lihat kalau ke kiri gimana? 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ke kanan dan ke kiri sama-sama 4. Nah, ketika dua kemungkinannya sama, maka jumlah cabang yang menentukan. Kalau ke kanan, berarti cabangnya hanya satu, gitu ya, yaitu tersier butil atau neobutil. Nah, kalau cabang rantai utama ke kiri, cabangnya ada 3. Manakah yang jumlah cabang lebih banyak? Adalah yang ke kiri.
Sehingga rantai utamanya ke kiri, Moses. Kenapa cabangnya ada 1, 2, 3? Ya, nah, itu yang menyebabkan rantai utamanya ke kiri. Nah, kita beri nama sekarang. Sebelum beri nama, penomoran dulu. Yang C mengikat O itu pasti nomor 1. Atau ujung yang terdekat dengan O itu nomornya lebih kecil. 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga namanya apa? Ayo packnya. Jangan lupa alkoksinya dulu. Alkoksi C-nya 2. Etana akhiran anak diganti oksi jadi etoksi. Nah, tapi jangan lupa beri nomor juga. Karena kalau C-nya makin banyak, maka harus ada nomor. Karena belum tentu dia nomor 1. Beda dengan yang struktur di atas, yang metil-metil ether atau etil-metil ether itu pasti alkoksinya pada C nomor 1. Kalau udah lebih dari 2, itu bisa nomor 1, bisa nomor 2. Nah, jadi harus ada penomoran. Sehingga di sini etoksi terikat pada C nomor 1. Jadilah 1 etoksi. Nah, alkananya ada cabang apa aja? Ada cabang etil nomor 2. Nah, kenapa etil nomor 2? Karena dia di luar rantai utama. Ini cabang. Kemudian ada cabang lagi, ada cabang lagi. Nah, inilah cabangnya. Jadi etil pada nomor 2 dan ada cabang metil 2 buah di nomor 3. Berarti 3,3 dimetil butan. Karena C-nya rantai utamanya 4. Ya, itulah penamaan ether. Ya, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau bisa dipahami? Ya, bisa dipahami? Sampai sini? Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, sip. Terima kasih Putra dan siapa tadi? Suara siapa tadi? Agak sedikit ini soal tadi saya agak meleng dikit matanya. Maksudnya meleng dikit itu nggak ngelihat ke suara. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ini baru tentang ether. Nah, kalau mau dicatat atau di screenshot dulu silahkan, tapi yang pasti ini saya save. Dan mohon maaf, saya lupa mengirimkan materi yang pekan lalu ke wali kelas. Nah, insya Allah hari ini nggak lupa, nanti saya share gitu ya ke wali kelas untuk materi ini. Nah, sip, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini saya save dulu. Terakhir ini sekarang tanggal, biar lebih mudah saya kasih tanggal 25. Yes. Nah, itu tadi tentang ether. Kemudian yang ketiga. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kelompok aldehid. Nah, yang ketiga itu adalah kelompok aldehid. Nah, apa yang harus kita pahami sama seperti yang ether tadi dulu. Kita harus ingat kembali apa rumus umum dari aldehid. Kemudian, gugus fungsinya apa? Dan strukturnya gimana? Ada yang masih ingat tentang rumus umum, gugus fungsi, dan struktur dari aldehid? Silahkan sampaikan. Kira-kira rumus umumnya apa nih aldehid? Adalah
pasti diawali C sebanyak N. Ya, gimana Cecil? CnH2n. Sip, CnH2NO. Dengan gugus fungsinya apa? Ya, masih ingat? Gugus fungsinya adalah C rangkap 2OH. Atau sering disingkatnya CHO. Nah, inilah gugus fungsi dari aldehid, yaitu CHO. Dengan strukturnya, pasti si gugus fungsi tadi mengikat rantai karbon. Nah, sehingga strukturnya ada RCHO. Nah, ini adalah tentang aldehid yang harus kita ingat kembali. Nah, kemudian, gimana dengan penamaan? Penamaan sama seperti kelompok yang lain, gitu ya. Kenapa? Karena pasti ada dua metode penamaan. Ada secara trivial, ada secara IUPAC. Nah, cuma perbedaan nama trivial di aldehid itu tidak ada kata alkil, tidak ada nama R. Nah, namanya trivial ini itu berdasarkan asal, usul, atau sumber, atau kegunaan. Jadi, penamaan nama trivialnya itu adalah berdasarkan asal-usul atau kegunaannya. Nah, kemudian gimana dengan nama IUPAC? Untuk penamaan IUPAC itu diberi nama dengan cara alkana. Alkana tinggal tambahin huruf L di depannya, jadi alkana. Itu. Nah, jadi alkanal. Nah, strukturnya. Nah, sebelum ke struktur, ini saya kasih nama trivial, asal-usul atau kegunaan yang wajib kalian ingat dan hafal. Kenapa? Karena untuk kelompok si aldehid ini, nama jumlah C yang wajib hafal itu ada 5. Ya, nama trivial. Yang pertama, yang sederhana kalau C-nya 1. Jadi boleh dituliskan strukturnya seperti ini, gitu ya. Ini diberi nama adalah formaldehid. Gitu ya. Nah, formaldehid. Kemudian, jadi itu yang C-nya 1. C-nya 1 dari mana? Dari si HCHO. C-nya cuma 1. Nah, gimana kalau C-nya 2? Ada CH3, ada CHO. Nah, ini saya singkat aja biar cepat. Gitu ya. Nah, ini nama trivial formaldehid tadi. Yang kedua, C-nya ada 2. Kalau C-nya 2 itu nama trivialnya adalah asetaldehid. Gitu ya. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah CH3, CH2, CHO. Apa namanya? Namanya adalah propionaldehid. Kemudian yang C-nya 4. C-nya 4 berarti CH3. Kemudian CH2. Kemudian CH2. Kemudian CHO. Nah, inilah nama trivialnya diberi nama butiraldehid. Dan satu lagi, untuk nama trivial yang wajib adalah C-nya 5, CH3, CH2, 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 CHO. Nah, ini adalah nama trivialnya valeraldehid. Nah, ini nama 5 buah nama trivial yang umum atau yang biar mudah kalian hafalkan, wajib kalian hafalkan karena ketika nama penamaan aldehid yang sering muncul adalah kelima ini. Dan tambahan, untuk formaldehid ini sering kita kenal nama pasarnya adalah nama trivial yang lain adalah kita kenal dengan nama formalin. Ya. Ini adalah untuk aldehid yang nama trivial. Nah, kemudian untuk nama IUPAC, gimana untuk nama IUPAC-nya? Nama IUPAC-nya itu ingat alkanal. Alkanal itu sesuai dengan jumlah atom C.
C-nya 1 kita beri nama metana, tambahin L aja jadi metanal. Gitu. Nah, yang kedua, C-nya 2. C-nya 2 itu eta, berarti namanya adalah etanol. Kalau C-nya 3 itu adalah propanol. Ini mudah banget, gitu ya. Kalau C-nya 4 ya butanol. Kemudian kalau C-nya 5 ini adalah pentanol. Itu. Nah, ini baru C1 sampai C5 yang rantainya lurus. Kenapa? Karena dia dari C1 sampai 5 yang lurus ini, itu nama trivialnya umum. Jadi ini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, sekarang gimana caranya kalau rantainya bercabang? Nah, rantainya bercabang ini ada sedikit keunikan dari aldehid. Misalnya strukturnya seperti ini nih. Ini CH, ini tuh mepet. CHO. Kemudian di sini ada, di sini ada, di sini ada. Gitu ya. Tapi ini saya pengennya C2H5. Di sini CH3, di sini CH3. Lengkapi dengan H, berarti CH3, CH, CH, CH. Nah, keunikan dari si aldehid ketika ada rantai utama, meskipun dia bercabang, ada rantai utama yang ada nama trivialnya, itu bisa dilakukan. Ini keunikan. Keunikan ini yang nggak bisa dimiliki dari alkohol sampai tadi eter. Termasuk nanti ada kelompok lain juga berbeda. Gitu ya. Nah, ini punya ciri khas atau keunikan dari aldehid. Nah, kita lihat rantai utamanya. Rantai utamanya adalah lurus ini. Nah, ada 5. Oh, 5 itu nama rantai, nama trivialnya adalah valeraldehid. Gitu ya. Valeraldehid berarti harus ada nama valeral. Nah, gimana dengan cabangnya sendiri? Cabangnya bisa diberi nama. C2H5 kita kenal etil, CH3 metil, CH3 juga metil. Jadi akan ada nama valeraldehid, ada nama etil metil tadi, dan harus ada penomoran. Nah, kita ingat penomoran biasa dulu. Ini 1 pasti dari yang gugus fungsi C nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Nah, gimana penomoran untuk trivial? Penomoran khusus untuk trivial pada C nomor 1 itu nggak mungkin diberi nomor. Dan untuk khusus trivial, penomoran itu dimulai pada C nomor 2 atau yang memungkinkan cabang itu muncul pertama kali. Nah, itulah dimulai penomoran trivial. Nah, penomoran trivial itu berarti nomor 2 ini adalah posisi alfa. Nomor 3 adalah posisi beta, 4 itu gamma, 5 selanjutnya itu ikutin huruf atau abjad Yunani kalau tidak salah ya, alfa atau Latin, alfa, beta, gamma, delta dan seterusnya. Nah, sehingga dari sini kita bisa beri nama utuh untuk nama trivialnya. Etil nomor posisi alfa, jadi nama trivialnya ada alfa etil, kemudian beta gamma dimetil valeraldehid. Nah, ini nama trivial. Uniknya dari aldehid ada ini. Dia meskipun bercabang masih bisa diberi nama trivial. Berbeda dengan yang tadi eter ataupun alkohol. Itu agak sedikit lebih sulit. Nah, sekarang gimana untuk nama IUPAC-nya? IUPAC standar gitu ya. Kalau rantai utamanya 5, ya pasti dia nggak akan jauh dari kata pentana. Tapi karena ada gugus aldehid, jadilah pentana. Cabangnya biasa penomoran, sehingga nama IUPAC-nya adalah 2 etil, kemudian 3,4 dimetil pentanal. Gitu ya. Nah, inilah penamaan untuk aldehid. Ya, kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Atau ada yang kurang dipahami?
Ya, bisa dipahami sampai sini? Atau ada pertanyaan dulu, silakan. Sip, terima kasih Benjamin. Yang lain gimana? Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kalau sudah bisa memahaminya bisa jempol atau dengan simbol. Oke. Nah, saya ucapkan terima kasih juga buat yang belum lama bergabung. Ada Aldi, kemudian siapa lagi ya? Usama. Ya, terima kasih. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau ini bisa dipahami, kita lanjutkan. Ini aldehid. Nah, ingat, aldehid ada temannya, gitu ya. Itulah yang keempat. Temannya yang keempat, inilah kita kenal dengan nama kelompoknya keton. Nah, gimana gugus fungsi atau rumus umum dan strukturnya? Nah, ini kita ingat kembali. Rumus umum untuk si keton itu adalah CnH2nO. Jadi rumus umumnya sama seperti aldehid. Tapi gugus fungsinya berbeda. Atom H pada aldehid hilang, jadilah tinggal C rangkap 2 dengan O. Nah, inilah gugus fungsinya. Dengan strukturnya gimana? Nah, strukturnya adalah si ikatan C yang kiri kanan itu pasti mengikat rantai karbon. Nah, seperti ini. Dan untuk keton boleh disingkat penulisan jadi CO. Nah, CO ini atau C rangkap 2 dengan O itu sering dikenal dengan istilah karbonil. Jadi kalau nanti kalian ketemu kata-kata karbonil, berarti dia C rangkap 2 dengan O. Ya. Nah, itu ada gugus karbonil C rangkap 2 dengan O. Nah, inilah rumus umum, kemudian gugus fungsi dan struktur dari keton. Nah, gimana dengan proses penamaan? Penamaan sama seperti 3 kelompok yang awal tadi. Pasti ada nama trivial dan ada juga nama IUPAC. Nah, prosesnya gimana? Lihat bentuk struktur. Si keton ini mirip dengan ether. Mirip dengan ether. Sehingga dalam nama trivial mirip juga dengan ether, yaitu dengan cara alkil, tapi bukan ether. Karena dia kelompok keton, maka menjadilah alkil keton. Nah, ini ada nama trivialnya. Nah, gimana dengan nama IUPAC? IUPAC mudah aja. Alkana, akhiran anak, tinggal huruf A belakang diganti on. Jadilah IUPAC-nya cukup dengan nama alkanon. Jadi kenapa disebut turunan alkana? Karena namanya masih menggunakan nama-nama alkana. Ya, tinggal ditambahin sedikit. Nah, ini adalah untuk keton. Nah, sekarang, gimana dengan contoh atau penamaannya? Dimulai yang sederhana adalah CH3C rangkap 2 dengan O, CH3. Kemudian yang kedua adalah CH3C rangkap 2 dengan O, kemudian ada CH2, CH3. Nah, gimana nama strukturnya ini? Kan gitu ya. Nah, atau struktur yang ketiga nih, yang agak lebih kompleks. Saya pengennya biar 1 kali penulisan atau pembahasan. Di sini ada C seperti ini, gitu ya. Kemudian di sini ada C, di sini ada C, tapi saya kebanyakan. Atau udah cukup gini aja lah, nggak apa-apa. Di sini ada C, di sini ada O, di sini ada C. Gitu ya. Nah, ini aja lah. Lengkapi dengan H, ini CH3, ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH3, ini CH, ini CH3, ini CH3. Nah, kira-kira nih, struktur yang paling kiri itu namanya apa? Kira-kira yang paling kiri. Nama trivialnya dulu. Alkil keton. Alkil kiri, alkil kanan, keton. Berarti namanya adalah
metil keton. Dan ini boleh disingkat atau digabungkan jadi dimetil keton. Kenapa ini bisa digabungkan? Karena metil kiri dan kanan itu sama-sama terikat pada satu C. Jadi itu boleh digabungkan. Dimetil keton. Nama lain dimetil keton ini yang sering digunakan di kehidupan namanya adalah aseton. Nah, jadi aseton itu adalah dimetil keton atau nama IUPAC-nya apa? IUPAC alkanon, berarti cek jumlah C-nya. C-nya ada 3. 3 itu propa. Ada gugus karbonil keton, berarti namanya adalah propanon. Nah, jadi aseton itu nama trivialnya adalah propanon. Itu contoh pertama. Contoh kedua, gimana nama trivial? Tetap alkil keton. Berarti bisa metil etil keton, bisa juga etil metil keton. Nah, ini keduanya diperbolehkan. Kenapa? Sama seperti ether tadi, tidak ada aturan baku yang menjelaskan alkil mana dulu yang dituliskan. Jadi ketika nanti dalam soal ada ketemu metil etil keton, betul. Kalau ternyata itu nggak ada etil metil keton juga betul. Tapi nggak mungkin dua-duanya muncul di soal, gitu ya. Nah, itu nama trivial. Gimana nama IUPAC? Cek jumlah C-nya. Cek rantai C-nya juga. Rantai C-nya lurus, gitu ya. Kalau lurus mudah, tinggal hitung aja. Oh, C-nya lurus ada berapa nih? Ada 4. 4 berarti butanon. Dan si C rangkap 2 dengan O itu pasti nomor 2. Jadi nggak perlu dituliskan angka. Jadi nggak perlu 2 butanon. Ya, cukup butanon saja. Nah, inilah untuk yang trivial dan IUPAC 2 struktur yang sederhana. Nah, gimana kalau udah mulai lebih kompleks lagi? Nah, lebih kompleks itu yang paling kanan nih. Kita lihat rantai karbonnya. Rantai karbonnya ini nggak lurus. Jadi ada percabangan. Nah, ketika ada percabangan, mau tidak mau berarti kita harus tentukan rantai utama terlebih dahulu. Rantai utamanya itu harus mengandung gugus fungsi. Berarti harus mengandung C rangkap 2 dengan O. Maka kita lihat C rangkap 2O-nya itu di sini, di nomor 2 ke bawah, dari bawah. Sehingga rantai utama itu pasti mulai dari sini. Nah, pertanyaannya adalah rantai utamanya akan ke kiri atau ke kanan? Cari yang terpanjang. Nah, yang terpanjang kalau ke kiri 1 2 3 4 5, ke kanan juga 5. Karena sama, cek jumlah cabang. Kalau ke kiri ada 1 2 cabang, ke kanan 1 2 cabang juga, dan cabangnya kebetulan sama. Jadi bebas. Nah, saya pengen ke sebelah kiri aja. Nah, inilah rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai utamanya adalah 5. Nah, 5 itu penta karena ada rantai lagi. Karena ada gugus fungsi C rangkap 2O, berarti penta ini kita beri nama jadi pentanon. Nah, ini baru nama rantai utama. Nah, kemudian si gugus yang fungsi ini, C rangkap 2O, mau nggak mau harus diberi nomor. Karena belum tentu dia nomor 2. Karena dalam C5 itu, C rangkap 2O bisa nomor 2, bisa nomor 3. Jadi harus diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga pentanonnya itu gugus fungsi itu di nomor 2. Barulah cabang yang kita tentukan. Berarti ada cabang CH3 dan cabang yang sebelah kanan ini. Nah, CH3 kita kenal dia metil. CH3 itulah kita kenal dengan isopropil. Jadi namanya gimana? Sesuai yang tadi saya sampaikan, tidak ada aturan secara bakunya. Jadi boleh dari metil dulu atau isopropil atau sebaliknya. Jadi nanti kalau ketemu, oh mana yang benar? Sebenarnya yang saya pahami dua-duanya benar, gitu ya. Yang
Salah itu kalau kata metil jadi etil. Yang isopropil jadinya propil. Nah, itu berbeda. Jadi nama yang tepat adalah, saya tulis isonya di belakang dulu, isopropil nomor 3, dan di depannya adalah metil nomor 4. Tapi boleh juga namanya adalah 3 isopropil, 4 metil, 2 pentanon. Nah, kenapa bisa dua-duanya benar? Nah, ini penjelasannya berbeda dari sumber yang saya baca. Ya, sip, Fatur, betul. 3 isopropil, 4 metil, 2 pentanon. Kenapa yang atas bisa betul 4 metil? Karena ada yang menganggap isopropil itu tetap nama dasarnya adalah P, propil. Jadi duluan M dibandingkan P. Kenapa isopropil duluan yang bawah? Karena isopropil itu jadi nama baru. Jadi lihatnya I lebih duluan dibanding M. Dua-duanya betul kok. Ya, jadi jangan sampai kalian nanti berdebat, ini isopropil dulu, ini metil dulu. Enggak. Jadi dua-duanya diperbolehkan. Asal yang tadi, yang tidak diperbolehkan isopropil menjadi propil biasa. Metil jadi etil, atau metilnya tetap isopropil jadinya butil. Nah, itu salah. Gitu ya. Jadi ini diperbolehkan. Nah, inilah penamaan tentang keton. Ya, sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau yang sudah paham, langsung jempol atau oke. Ya, saya tunggu. Sip, terima kasih Benjamin. Yang lain gimana? Terima kasih Fatur dengan jempolnya. Yang lain bisa dipahami? Sip, terima kasih Putra dan Moses. Ya, kita lanjutkan ke yang kelima. Apa sih yang kelima ini? Yang kelima pasti temannya, gitu ya. Masih satu kelompok. Nah, masih turunan alkana, ini saya save dulu. Atau sambil nunggu saya save, tolong disampaikan kalau ada sesuatu yang belum kalian paham. Nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu juga. Ketika ada kekurangan apa yang kalian kurang pahami, silahkan sampaikan aja. Sip, kita lanjutkan ke nomor lagi. Selanjutnya ya, yang kelima. Nah, apa kelompok yang kelima? Kelompok yang kelima ini adalah asam karboksilat. Nah, asam karboksilat. Asam karboksilat ini rumus umumnya apa? Dia adalah turunan alkana yang rumus umumnya adalah CnH2nO2. Kemudian, apa gugus fungsinya? Nah, gugus fungsi dari si asam karboksilat adalah C rangkap 2 dengan O dan bawahnya OH. Jadi dalam asam karboksilat ada gugus karbonil juga. Ingat karbonil itu C rangkap 2 dengan O. Tapi kalau COOH itulah disebutnya karboksil. Gitu ya. Jadi gugus karboksil. COO itu karboksil. Nah, dengan strukturnya, pasti si gugus fungsi tadi tidak berdiri sendiri. Jadilah RCOOH. Nah, ini kalau mau disingkat, jadinya COOH. Ini biar lebih ringkas menulisnya. Nah, inilah tentang asam karboksilat. Nah, kemudian, gimana proses penamaan? Lihat posisi gugus fungsi pada struktur. Atau lihat gugus fungsinya. Kira-kira nih asam karboksilat mirip siapa? Dia mirip dengan aldehid. Sehingga penamaan ada kemiripan juga, gitu ya. Jadi ada beberapa yang kalau strukturnya mirip atau gugus fungsinya mirip, maka penamaan ada kemiripan. Seperti ether dengan keton, gitu ya. Ini juga ada kemiripan. Kemiripan antara aldehid dengan asam karboksilat. Bedanya apa? Dalam asam karboksilat diawali kata asam dulu. Itu asam itu kalau nama IUPAC ya. Kalau nama trivial
Iya saya lupa. Dia berdasarkan asal usulnya. Jadi langsung gini aja lah, asal usulnya atau kegunaan. Tapi ada ciri tambahan. Ciri tambahannya dalam si trivial ini harus diawali kata asal. Nah, harus ada kata asam dulu. Nah, gimana dengan nama Ayupek? Ayupek itu udah kepastian. Nama trivialnya, nama Ayupeknya adalah asam alkanoat. Jadi nggak akan jauh dari kata alkanatnya dulu. Dan diberi akhiran oat. Jadi akhiran anak diganti anoat. Nah, contoh yang sederhana, ini mirip dengan aldehid dulu. Adalah HEC-nya 1. Jadi HCOOH. Nah, gimana nama trivial? Nama trivial tadi kalau di aldehid C1 itu kan formaldehid. Nah, kata formaldehidnya bukan kata aldehidnya hilang, jadilah format. Nah, tapi diawali kata asam. Jadinya nama trivialnya adalah asam format. Nah, asam format ini sering ditulisnya juga dia sebagai asam formiat. Ada juga yang nulisnya asam formika atau asam semut. Karena asam format ini HCOH berasal dari semut. Bukan berasal, yang terkandung dalam semut. Nah, makanya sering disebutnya asam semut. Nah, itulah HCOH asam format. Nah, gimana kalau yang kedua? Ada CH3COOH. Ini saya singkat. Ini adalah struktur dengan nama yang paling nggak asing buat kita. Kita kenal dengan nama apa nih? Kita kenal dengan nama asam asetat. Ingat kalau C-nya 2 tadi di aldehid asetaldehid. Akhiran aldehid diganti at. Jadi asetat. Ya. Asam asetat. Itulah nama trivial. Untuk C-nya 2. Kemudian gimana kalau C-nya 3? Berarti CH3, CH2, COOH. Nah, nama trivial untuk yang 3 ini adalah asam propionat. Ini kalau 3. Kemudian gimana kalau C-nya 4? Adalah CH3, CH2, CH2, COOH. Nah, ini 4. 4 ini adalah asam butirat. Ini butirat. Kemudian gimana kalau C-nya 5? C-nya 5 itu tadi kan valeraldehid ya. Aldehid ini ganti dengan at, jadilah asam valerat. Nah, inilah nama trivial dari C1 sampai C5 dalam asam karboksilat. Nah, gimana dengan nama Ayupeknya? Nama Ayupek dari asam format tetap asam, harus ada kata asam dulu. Alkanoat, alkana sesuai dengan jumlah C-nya diberi akhiran at. Jadilah yang pertama adalah asam metanoat. Metana, A-nya diganti oat atau anak diganti anoat lah, gitu ya. Asam metanoat karena C-nya 1. Yang bawahnya C-nya ada 2, berarti asam etanoat. Kemudian bawahnya lagi ada C-nya 3, berarti kita kenal dengan nama asam propanoat. Jadi ingat propanat, jadi propanoat. Yang bawahnya C-nya 4, butanat, berarti asam butanoat. Bawahnya lagi C-nya 5, pentanoat, jadilah asam C5 itu penta ya, jadilah pentanoat. Nah, inilah yang rantainya lurus. Nah, penamaan untuk yang rantai bercabang gimana? Mirip dengan yang aldehid tadi. Jadi saya langsung yang bercabang contohnya 1 aja. Gimana kalau C-nya seperti ini? Ini ya. Di sini ada C2H5, di sini CH3, di sini CH3. Lengkapi dengan H, berarti ini CH3,
ini CH. Nah, gimana nama trivialnya? Sebelum ke nama trivial, kita lihat struktur karbonnya dulu. Kalau dia rantainya lurus, tadi yang 1 sampai 5. Nah, yang bawah ini adalah yang rantainya bercabang. Nah, ketika rantai bercabang, berarti tetap tentukan rantai utama. Nah, cek rantai utamanya, apakah mengandung nama trivialnya atau tidak? Ada nama trivialnya atau tidak? Kalau ada nama trivialnya, maka nama trivial bisa kita gunakan kembali. Mirip seperti aldehid tadi. Tapi tentukan rantai utamanya dulu. Rantai utamanya adalah rantai karbon terpanjang, tapi harus mengandung gugus fungsi. Nah, karena gugus fungsinya mengandung C dan di ujung, berarti pasti rantai utama mulai dari kanan ke kiri. Lakukan penomoran, berarti penomoran pasti dari kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, gimana nama trivial? Tetap diawali kata asam dulu. Nah, asam apa? Nama trivial itu penomoran pakai alfa beta, bukan 1, 2, 3, 4. Ingat lagi tadi di aldehid, nomor 2 itulah posisi alfa. Nomor 3 adalah posisi beta. Sehingga nama trivialnya adalah asam, siapa dulu nih? Adalah alfa etil, kemudian beta-beta dimetil. 4, nama trivialnya adalah butiran. Nah, jadi asam alfa etil beta beta dimetil butiran. Itu nama trivial. Sekarang gimana dengan nama iopek? Nama iopek tetap diawali kata asam. Alfa itu nomor berapa? Adalah 2. Jadi asam 2 etil 3,3 dimetil butal. Itu adalah untuk asam karboksilat. Ya, sampai sini untuk asam karboksilat. Ya, bisa dipahami untuk asam karboksilat? Atau ada pertanyaan dulu, silakan. Untuk yang bisa memahaminya, bisa dengan jempol atau oke. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan untuk kelompok asam karboksilat ini. Ya, sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau disampaikan, ditanyakan dulu, silakan. Jadi yang warna biru itu yang lazim, yang ungu iupek. Oh, yang biru nama trivial, Fatur. Trivial itu nama dagang. Makasih Pak. Iya, sip. Tapi ada juga kalau kita beli zat sesuatu di toko bahan kimia atau nama-nama umum, ada juga yang umumnya nama IUPAC. Jadi tergantung yang terkenalnya apa. Misalnya kayak tadi di aldehid. Aldehid itu kan ada formaldehid. Nah, yang terkenal itu nama dagangnya formalin, bukan asam metanoat. Nah, di sini asam asetat itu lebih familiar dibandingkan asam etanoat. Jadi rata-rata untuk nama dagang yang molekulnya sederhana atau kecil itu dengan nama dagang trivial itu yang lebih mudah karena namanya lebih singkat biasanya. Biasanya, tapi nggak semuanya gitu. Ya, bisa dipahami, Fatur? Sip. Nah, yang lain gimana? Masih ada pertanyaan? Dari yang lain? Bisa dipahami? Sip, terima kasih Moses dengan jempolnya dan kita lanjutkan. Kelompok ke-6. Apa kelompok ke-6? Kelompok ke-6 inilah kita kenal dengan nama ester. Hati-hati ketukar, ada ether, ada ester. Nah, ester ini adalah si turunan alkana yang memiliki rumus umum sama seperti asam karboksilat. Jadi namanya adalah rumusnya adalah CnH2nO2. Ya, sama dengan asam karboksilat. Nah, CnH2n+2. Dengan gugus fungsinya gimana?
Si H pada asam karboksilat itu hilang. Jadi gugus fungsi di ester ini tinggal C rangkap 2 dengan O dengan O. Nah, ini boleh disingkat jadi CoO. Dengan strukturnya pasti ada rantai karbon yang terikat pada si gugus fungsi. Jadi R, CO, O, R aksen. Ini untuk membedakan. Ada R, ada R aksen. Itu supaya beda. Nah, penamaan mirip dengan kelompok, bukan mirip, pasti sama seperti kelompok yang lainnya. Ada 2 metode. Ada penamaan trivial dan penamaan IUPAC. Jadi yang trivial saya fokuskan dia warnanya biru. Nah, kalau yang IUPAC itu warnanya ungu. Trivial itu nama untuk si ester adalah lihat bentuk struktur mirip dengan keton, mirip dengan ether. Jadi nama trivialnya adalah alkil ester. Nah, gimana dengan nama IUPAC? Nama IUPAC-nya adalah alkil alkanoat. Nah, alkilnya yang mana? Nah, ini yang saya pahami. Yang saya pahami itu seperti ini. Alkil yang R aksen yang terikat pada O itulah yang duluan. Nah, baik itu dalam trivial atau IUPAC, alkil yang duluan itu harus yang R aksen atau yang terikat pada O terlebih dahulu. Kenapa ini yang saya sampaikan? Karena O itu bukan rantai karbon utama. Sehingga yang terikat pada O harus ditulisnya di depan. Ya, jadi mau trivial atau IUPAC, R aksen harus dituliskan di depan. Nah, sehingga strukturnya gimana nih? Dengan contohnya misalnya seperti ini. Ada CH3, COO, CH3. Nah, kalau kita lihat alkil, ini metil, dia sama-sama metil. Nggak ada masalah kan kelihatan? Tapi boleh nggak digabung kayak di ether dan keton? Nah, yang saya pahami ini nggak boleh digabung. Meskipun sama-sama metil, tapi ini saya kurang O-nya ya. Bentar. Kok CO, CH3 ini harusnya O dulu. Nah, ini O, ini baru CH3. Nah, jadi kenapa ini saya tidak digabung menjadi dimetil ester? Karena yang saya pahami ini, si metil 1 dengan metil yang satu itu terikat pada atom yang beda. Meskipun jenisnya sama, maka diharapkan atau dihimbau tidak digabung. Karena terikat pada atom yang beda. Satu pada C, satu pada O. Meskipun masuk yang trivial. Gimana dengan IUPAC-nya? IUPAC-nya adalah alkil R aksen. R aksen berarti yang kanan ini, yaitu metil. Nah, alkanoatnya lihat berapa C? Ada 2, berarti metil, etanoat. Nah, inilah nama trivial dan IUPAC untuk struktur tadi. Nah, gimana kalau contoh yang lain? Nah, contoh yang lain adalah seperti ini. Nah, ini CH3, ini CH2. Gimana nama trivial? Alkil, berarti yang R aksen dulu. Itu adalah metil. Metil yang kiri itu adalah etil. Metil, etil, ester. Nah, boleh nggak dibalik etil, metil, ester? Ini harus hati-hati. Nah, jadi kalau ini nggak bisa bebas nulisnya. Kenapa? Karena si alkilnya terikat pada atom yang berbeda. Jadi yang saya pahami alkil duluan itu adalah R aksen, bukan bebas. Jadi kalau di sini harus metil dulu, baru etil ester untuk yang struktur tersebut. Nah, gimana dengan nama IUPAC? IUPAC-nya itu adalah tetap alkil dulu, berarti metil, alkanoat. Alkanoatnya berapa C? Ada 3, berarti metil propanoat. Nah, selebihnya sebenarnya sama aja. Jadi ketika kalian bisa satu struktur kelompok, penamaannya juga, yang lainnya juga akan lebih mudah. Jadi relatif sama-sama aja.
gitu-gitu juga sebenarnya. Nah, sehingga apa nama struktur ini? Kira-kira bisa nggak dengan nama trivial? Dia sulit lagi, gitu ya. Nah, sehingga nama IUPAC. IUPAC-nya ini adalah etil. Jadi namanya adalah etil. Kemudian alkanoat, alkananya rantainya bercabang. Inilah rantai utamanya. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Sehingga nama IUPAC struktur ini adalah ada cabang metil, metil, metil 3 buah pada nomor 2,2,3 trimetil. 4 adalah butan. Ya, itu adalah penamaan untuk kelompok ester. Ya, sampai sini. Ada pertanyaan dulu? Kalau bisa dipahami, tinggal jempol atau oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan sebelum waktu kita berakhir. Oke, iya, lupa benar. Terima kasih Matthew. Ini saya lupa kok alkana aja namanya. Ini alkanoat. Jadi harusnya butanoat. Sip, terima kasih Matthew untuk koreksinya. Ini butanoat. Nah, saya geser dulu lah biar cukup. Sip, terima kasih Matthew. Butanoat karena 4 ya, butana tinggal akhiran anoat. Ya, sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, ketika bisa dipahami bisa dengan jempolnya atau oke, tapi kalau ada yang mau ditanyakan atau dikoreksi boleh dengan suara atau boleh dengan settingan kalian. Ya, terima kasih Bapak, tadi. tapi saya mau nanya. Boleh. Gimana Cecil? Pak, kalau misalkan ini kan cabangnya, misalkan yang metal-metal ester ini kan cabangnya 2 kan, Pak. Tapi kan ada C dari yang dekat sama O-nya ini. Kenapa namanya etanoat, Pak? Bukan propanoat aja, kan jadinya C-nya 3. Oh, yang alkanoat itu gugus alkananya, Cecil. Nah, ini yang kiri kan? Yang contoh paling kiri? Iya, Pak. Nah, yang alkanoat itu adalah yang sebelah sini. Nah, jadi di sini C-nya ada berapa? Ada 2. Yang metil kanan ini adalah alkilnya. Ini adalah kelompok jadi alkil. nggak masuk ya, Pak? Nggak masuk. Ini adalah bagian alkanoat. Nah, gini. Gitu, Cecil. Jadi bagian alkil ada bagian alkanoat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih banyak. Sip, sama-sama. Dan kalau melihat waktu kita berakhir. Jadi untuk pertemuan kita di hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau kalian tanyakan atau belum pahami, bisa hubungi saya langsung ke nomor WA saya, gitu ya. Nah, jadi saya pengen kalian lebih aktif. Jadi kalau butuh saya, hubungi saya aja langsung, gitu ya. Nah, silahkan tanyakan melalui WA. Saya insya Allah akan bantu kalian. Ya, karena keterbatasan waktu inilah saya menampung pertanyaan kalian di luar pertemuan. Gitu ya. Dan hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dan interaksi kalian juga, gitu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Iya, Pak. sip, sama-sama.